Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bagi seluruh para thalabah yang terus selalu menanti-nantikan apa yang menjadi nasihat guru. Tentunya sekali lagi guru selalu ingin menasihatkan kepada kita semua, jangan hanya selalu ingin menantikan, hanya selalu ingin mendengarkan, selalu ingin tahu, selalu ingin belajar. Ya, tetapi bagaimana bentuk-bentuk yang sebaiknya adalah tidak hanya sekedar kita ingin menunggu atau tahu, tetapi segera kita bersegera untuk melaksanakannya, bersegera untuk melaksanakan perintah apa yang dinasihati guru, karena ini bagian penting daripada adab. Karena salah satu adab kepada Allah yaitu kita bersegera menyegerakan untuk melaksanakan perintah tadi. Contoh, apabila terpanggil azan memanggil, maka kita bersegera untuk melaksanakan perintah Allah yaitu sholat 5 waktu tadi. Nah, ini bagian daripada adab. Jadi apabila kita memundurkan waktu, nah maka ini bagian kurang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walaupun masih masuk waktunya itu di luar kita tepat pada waktu atau di menyegerakan pada saat setelah azan, tetapi nilainya sudah berkurang, ya. Maka dari itu sekali lagi bersegeralah untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, bagaimana perintah Allah itu terus turun menurun kepada perintah Rasul, nasihat Rasul, terus turun kepada para sahabat, terus sampailah kepada nasihat guru atau perintah guru atau himbauan-himbauan guru. Nah, ini bagi kita yang sudah hidup di era sekarang ini bersegeralah, ya. Umpama disuruh atau dinasihati guru untuk berjamaah sholat di malam Jumat, membaca Yasin dan sebagainya, bersegeralah. Jangan bertunggu-tunggu lagi pakai banyak tanya, umpamanya ada di grup WA umpamanya, ayo siapa yuk, nggak perlu, ya kan, nggak perlu lagi. Kita ini bukan anak-anak TK, bukan anak-anak yang baru lagi SD, SMP, enggak. Sudah pada tua-tua, sudah pada ibarat kata bahasa orang udah bau tanah kalau bahasa peribahasa. Kok sudah bau tanah, mau ibadah, mau taat perintah guru, kok pakai mau ngajak-ngajak gitu, ya. Nah, sesungguhnya untuk menuju ke akhirat, menjadi orang pintar kok mau diajak. Harusnya kita ngajak orang mau jadi orang pintar, bukan diajak orang. Diajak aja sudah masih nggak mau, masih banyak mikir. Nah, ini gitu, ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya adalah masih di dalam perkara yang sebelumnya, yaitu penjelasan-penjelasan daripada waspada kita jangan sampai keluputan. Keluputan itu artinya tidak bisa berbuat taat. Jadi keluputan berbuat taat. Dan yang anehnya lagi, masih ada orang-orang atau yang ada di sekeliling kita ini yang masih sangat lazim dan nyaman sekali melakukan atau meluputi dirinya untuk berbuat taat tadi. Contoh misalnya yang paling umum saja, yang paling gampang, ya, yaitu apabila melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu. Nah, itu harusnya begitu azan berkumandang, langsung kita yang lagi kerja turun, yang lagi umpamanya mengajar turun, umpama yang lagi berladang bertani turun, sudah. Jadi secepatnya, ya, secepatnya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, ya. Nah, apabila kita tunda berarti ini kita meremehkan, kita tidak mengindahkan. Nah, ini
Nah, jadi kita nyaman di dalam keadaan meremehkan perintah Allah tuh nyaman, itu maksudnya. Nah, jadi kita tidak bisa untuk berbuat taat yang sebaik-baiknya tuh nggak bisa. Kita nyaman di zona-zona maksiat, di zona-zona melalai-lalaikan waktu, melalai-lalaikan sholat, melalai-lalaikan kesucian, nyaman. Ini harusnya sholat kan bersuci dari najis besar maupun kecil, tapi kita nyaman, nah gitu, nyaman, tidak bersuci. Nah, tidak bersuci, langsung saja pakai baju itu juga, pakai tempat itu juga, pakai badan itu juga yang bau keringat dan lain sebagainya. Nyaman. Kita tidak mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Jadi kita nyaman menyepelekan Allah. Nah, ini artinya yang masih lazim umum terjadi di tengah-tengah kita. Nah, ini perkara tentang sholat yang paling umum, yang paling banyak terjadi, ini pun masih biasa kita anggap. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Mulai sekarang bagi orang-orang yang sudah belajar, yang orang-orang salikin, mesti cepat, ya nggak boleh lagi. Nah, itu. Terus selanjutnya bagi mentaati perintah kedua orang tua. Ini jangankan yang masih anak-anak, yang masih sekolah SD, SMP, SMA, kuliah umpamanya. Ini hampir 90% ini banyak yang tidak mengindahkan nasihat orang tua atau perintah orang tua. Boro-boro mau membantu, diperintah saja tidak mau. Boro-boro kita datang-datang, Bapak Ibu apa yang bisa saya bantu, enggak. Diperintah saja mengelak, tidak mau, malah membentak lagi. Nah, ini ya yang agak memilukan, yaitu malah memerintah orang tuanya. Umpama begitu dia sudah menjadi orang-orang yang sukses, umpamanya dia memerintah orang tuanya, tolong mak, Bapak antar anak saya sekolah, tolong cuci piring, tolong cuci baju, tolong ambilkan si fulan itu susu, bikinkan susu dan lain sebagainya. Nah, ini orang tuanya disuruhnya menjadi pembantunya. Nah, ini yang terjadi, apa yang dikatakan Rasulullah itu terjadi, sangat-sangat terjadi. Apa? Yaitu kiamat. Tanda-tanda kiamat. Apa? Seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, ini seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan durhaka yang tanpa kita sadari, ini sangat-sangat lazim juga terjadi, dan kita tidak terasa kita di situ telah berbuat maksiat. Nah, di sini disebut lagi penjelasan tentang luput berbuat taat tadi. Kita nggak bisa berbuat taat, luput, malah menyenanginya, malah menganggapnya biasa. Menjadi nyaman kita, menyuruh-nyuruh orang tua tadi, kita menjadi nyaman sekali. Ya, kita menjadi nyaman, kita menjadi sangat tentram setentram-tentramnya, tenang setenang-tenangnya. Malah setelah selesai kita menyuruh orang tua tadi umpamanya, ya, maka yang tadi kita kerepotan menjadi bingung, jadi tenang. Padahal kita sehabis melakukan sebuah kedurhakaan. Aneh. Ya, nah disinilah bentuk-bentuk tipu daya setan tadi, apabila yang kita tadi dianggap tidak apa-apa. Bisikannya gampang sekali, apa kata setan? Kamu tidak berdosa kok, kamu tenang-tenang saja kok, kamu sudah bagus kok. Nah, begitu ya. Nah, jadi sehingga kita tidak bisa untuk melakukan ketaatan tadi. Jadi orang tua yang seharusnya kita urus, malah sebaliknya mereka yang masih mengurusi, bukan hanya kita tetapi anak cucunya yang diurus semua. Nah, ini sekali lagi tolong, walaupun, nah ingat nih, walaupun orang tua itu umpamanya mengatakan saya tidak apa-apa kok, ini kan cucu saya, ini kan anak saya, walaupun demikian, ya, ini tidak boleh terjadi sebenarnya.
ya. Karena apa? Takutnya kita tuh tadi menjatuh kepada kedurhakaan. Maka jadi kita menjadi nyaman untuk berbuat durhaka, nggak bisa menjalankan perintah Allah, artinya lagi-lagi jatuh kepada disebut dengan luput untuk berbuat taat. Nah, ini seorang anak kepada orang tua. Nah, seorang istri kepada seorang suami sama. Jadi seorang suami ini walaupun dia dia mengatakan saya tidak apa-apa kok, saya diperintah istri umpamanya. Nggak apa-apa kok saya begini-begini kepada istri. Ya, jadi walaupun demikian, ini nggak boleh terjadi. Ya. Kenapa? Karena si istri ini memerintah. Ini beda dengan seorang suami yang dia mau sendiri mengerjakannya. Ini beda lagi. Beda orang tua yang mau melakukannya sendiri. Nah, sudah diberitahu jangan mama, ayah, jangan ya. Ini bukan tugas mama lagi, ayah lagi. Ini sekarang sudah tugas saya sebagai anak mengurusi anak saya. Jangan sampai nanti keberkahan-keberkahan daripada kehidupan saya berkurang. Saya mohon kepada ibu dan bapak bersantai-santailah menikmati hari tuanya, akan begitu. Tapi tiba-tiba mereka mau sendiri itu nggak apa-apa ya. Itu kita tidak boleh juga mengecilkan hatinya. Nah, itu dalam arti dia mau sendiri. Nah, sekarang begitu juga suami apabila dia mau sendiri melaksanakan itu. Nah, yang nggak boleh itu kita perintah, kita minta. Nah, kita minta. Ya, wahai suamiku umpamanya, tolong itu, ambilkan ini, itu. Kita memerintah. Disuruh nyuci, disuruh apa segala macam. Kita menyuruh bagaikan kita menyuruh pembantu kita. Nah, ini tidak ada alasan walaupun si suami tadi mau istilah apa, saya nggak masuk ngomong, saya nggak apa-apa kok, gitu. Karena tetap jatuh sudah, karena seorang istrinya sudah ibaratnya si orang anak tadi sudah memerintah orang tuanya. Jadi, maka berhati-hati bagi seorang istri, ya jangan sampai. Apalagi dalam rangka meminta izin. Nah, ini dalam rangka minta izin kadang-kadang para istri ini bukan minta izin, tapi memaksa. Karena dia tahu, umpama karena seorang anak ini tahu orang tua ini sayang kepada anaknya, maka kadang-kadang berani membentak, berani ya segala macam, berani minta yang macam-macam anaknya. Karena apa? Karena dia tahu ibu aku ini, ayahku ini sayang kepada aku. Biasanya apapun yang aku minta dikasih. Dengan cuman cemberut aja sedikit mereka sudah ngasih gitu. Apalagi aku ngambek-ngambek, marah-marah. Nah, begitu juga seorang istri, karena dia tahu suaminya sangat menyayanginya, sangat mencintainya, maka dia meminta izin ataupun meminta sesuatu ya itu dengan seenaknya saja. Gitu. Tanpa memperdulikan apa yang menjadi keberatan seorang suaminya. Padahal suaminya itu sudah berat mengizinkannya karena sesuatu lain hal, tapi diminta. Nah, dengan alasan ini dan itulah. Nah, ini artinya sekali lagi berbahaya bagi seorang istri, dia tidak bisa berbuat taat. Nah, itu maksudnya. Dan dia melakukan itu dianggapnya aman-aman saja. Kan suamiku ngomong nggak apa-apa kok. Nah, nggak bisa, itu nggak boleh. Tetap saja. Karena apa? Karena seorang suami mengatakan, seorang orang tua mengatakan nggak apa-apa, itu kan beda. Sebab karena memang melihat kondisi yang memang sangat-sangat, apabila umpama dia tidak mau melakukannya, apabila dia menyangkal, maka akan terjadi kecekcokan rumah tangga dan sebagainya. Maka si suami ini bersabar, menahan ya supaya jangan terjadi kecekcokan rumah tangganya. Nah, maka dari itu, nah ini yang disebut dengan kita luput, tidak bisa berbuat taat. Dan anehnya kita tidak bisa berbuat taat, tapi kita nyaman di dalamnya. Begitu. Ya, kita nyaman. Ya, contoh begini. Ada orang-orang yang sama-sama bangun sholat subuh. Nah, bangun di kala mau sholat subuh ini ada dua kedudukan orangnya. Ada orang yang bangun sholat subuh ini dia bersih daripada berbuat maksiat.
Nah, dia bersih dari berbuat maksiat, ini orang diberi pertolongan oleh Allah. Sehingga dia mudah umpamanya bangun sholat subuh. Mudah mau sholat 5 waktu. Mudah sholat di awal waktu. Mudah untuk berpuasa. Mudah untuk berzakat dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Tetapi kok ada umpama orang pemakan harta riba dan dia nyaman di dalamnya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan dia nyaman di dalamnya, dan seorang istri yang durhaka kepada suaminya, kok bisa umpama dia seakan-akan terlihat berbuat ibadah, dia sholat 5 waktu, dia berpuasa sunat, dia berzakat, dia bersedekah dan lain sebagainya. Kok bisa? Nah, ini berbeda kedudukannya dengan orang-orang yang bersih tadi, ya. Karena orang-orang yang bersih tadi dia diberi pertolongan oleh Allah. Tetapi kalau orang-orang yang durhaka tadi dia bisa beribadah, itu bukan pertolongan Allah namanya. Itu namanya dia ditutup, dibisiki oleh syaitan, kamu nggak apa-apa kok. Nah, karena kamu sudah beribadah ini, kamu sudah baik. Nah, itu kata setan. Maka dia nyaman terus meneruskan perbuatan maksiat durhakanya. Dia nyaman sekali, ya. Dia bisa seenaknya memerintah suami, dia bisa seenaknya dia umpamanya tidak memperhatikan suaminya, menyiapkan apa segala macam, malah dia sibuk menyiapkan hal-hal lain yang tidak merupakan kewajiban baginya. Apakah itu bersolek, apakah itu pergi ke sana kemari, apakah ini dan itu, semuanya. Jadi lebih sibuk kepada hal-hal yang lain daripada keutamaan mengurus kedua orang tua atau suaminya. Nah, awas sekali lagi, ini adalah merupakan penjelasan kelanjutan daripada luputnya berbuat taat. Nah, terlebih-lebih lagi perihal tentang antara guru dan murid, ini juga hal yang tidak mudah juga kita mengamalkannya, mengamalkan nasihat guru, ya. Seperti hal di awal sudah saya sampaikan tadi, belum apa-apa saja kita sudah kebingungan. Padahal guru menyuruh apa? Apakah menyuruh bekerja? Tidak. Menyuruh berbuat maksiat? Tidak. Menyuruh beribadah. Ayo kita membaca surah Yasin di setiap malam Jumat. Bingung kita mau mengamalkan ibadah yang diperintah guru tadi. Padahal hanya membaca surah Yasin bagaimana? Seminggu sekali, bukan setiap hari. Ini contoh-contoh bahwa kita tertipu dengan tipu daya setan. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah terus menerus. Ingat sekali lagi, jangan hanya mengingin-ingin saja mendengar nasihat guru, tetapi cepat rubah, cepat amalkan. Cepat, jangan duduk di situ saja hati kita, zohir kita, jangan di situ saja, ya. Disuruh guru, jangan hati kita tuh kecewa, mangkal dengan sesama tolabah, jangan, cepat rubah, jangan duduk di situ bertapakur. Kok bisa ya ini itu, nggak boleh, pokoknya jangan tapakur lagi, cepat langsung loncat. Kalau perlu seakan-akan jangan berjalan lagi, berlari. Kalau perlu lebih berlari, jangan lagi, langsung terbang kalau perlu, secepat-cepatnya. Karena apa? Karena al-waktu kasaib, kita nggak tahu waktu itu kapan datang menjemput kita. Dia bagaikan pedang langsung menyambar kepada kita tanpa ada waktu berlama-lama lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.